Come on. What's that? Halo pemirsa di rumah, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan merangkum sebuah film action yang berjudul Dracula Untold yang dirilis pada tahun 2014. Baiklah, tanpa harus menghabiskan paket internet Anda, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Ini dia, Dracula Untold. Pada tahun 1442 Masehi, Sultan Turki memperbudak 1000 anak laki-laki yang berasal dari wilayah Transilvania untuk dijadikan prajurit. Seiring dengan berjalannya waktu, ada seorang dari mereka yang tumbuh dewasa dan menjadi prajurit yang sangat tangguh. Dia adalah Vlad Dinpire, putra naga, putra sang naga. Oleh karena Vlad bosan dengan tindakan kekejaman yang selama ini dia lakukan, maka dia pun kembali ke Transylvania untuk memerintah dengan damai agar tindak korupsi tidak terjadi. Pada suatu hari, Vlad dan prajuritnya menemukan sebuah helm dari pengintai Turki dan melihat helm tersebut terdapat bekas cakaran. Vlad menyadari bahwa helm tersebut terbawa oleh arus yang mengalir dari atas puncak pegunungan. Vlad pun memutuskan untuk mencari tahu apa yang terjadi di atas sana. This is washed downstream. Came from up there. Dan sebagian dari mereka diperintahkan untuk kembali ke istana untuk memperketat penjagaan jika hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman antara Turki. Vlad pun mengajak Nikolai dan Andrei untuk mengikutinya. Nikolai, Andrei, with me. Sesampainya di atas gunung tersebut, mereka melihat sebuah gunung dan tiba-tiba, ya, mereka dikejutkan oleh segerombolan kelelawar yang keluar dari gua tersebut. Vlad pun sempat berpikir apakah manusia sang pembela kebenaran yang bernama Batman ada di dalam gua ini. Mereka bertiga pun nekat masuk ke dalam gua tersebut. Come on. Di mana mereka melihat banyak sekali serpian tulang dan baju tempur yang rusak dan beberapa tengkorak manusia yang ada di sana. Vlad berkata, The Turks didn't do that. The Turks didn't do that. nah, di saat mereka dalam kebingungan, tiba-tiba What's that? muncullah sosok makhluk yang langsung menyerang mereka dan dibantai habis kedua anak buah Vlad. Dan beruntung, Vlad terjatuh tepat mengenai sinar matahari yang membuat makhluk itu tidak berani untuk menyerangnya. Di saat Vlad mengacungkan pedangnya, dia melihat jelas makhluk yang sangat menakutkan dan menyeramkan itu. Dan tentu saja itu bukan Batman yang dipikirkan di awal ketika hendak memasuki gua tersebut. Diselimuti dengan rasa takut, Vlad pun pulang menaiki seekor kuda dengan berkecepatan 88 km per jam. Setibanya di istana, Vlad pun mendatangi seorang peramal yang mengetahui sebagian dari makhluk yang dilihatnya. Peramal itu menyatakan bahwa makhluk ini dulunya adalah seorang manusia, namun setelah bersekutu dengan makhluk kegelapan untuk mengabulkan keinginannya, maka dia pun berubah menjadi seorang makhluk bernama vampir yang menyeramkan dan dikutuk untuk tinggal di sana untuk selama-lamanya. Selama-lama-lamanya. But his price was an eternity condemned to the darkness of that cave. Promise me you'll guard this secret, brother. Sim berpindah di sebuah rumah di mana Vlad menemui istri dan anaknya dan memperlihatkan kebahagiaan ketika mereka berkumpul bersama. Pay no attention to your father, Ingrid. Keesokan harinya, Vlad dan istrinya memasuki sebuah acara. Mereka pun disambut dengan senyuman dan kebahagiaan oleh seluruh rakyat yang ada di sana. Di saat mereka semua sedang bersenang-senang, tiba-tiba muncullah beberapa prajurit Turki yang langsung menemui Vlad. Dia adalah utusan Sultan Mehmed II yang bernama Hamza Bey. Hamza Bey. Welcome. Di mana mereka menuduh Vlad lah yang telah membunuh semua pasukan pengintai mereka beberapa hari yang lalu. Not notice a battalion of our scouts. Vlad menyatakan tidak mengetahui hal itu, namun yang sebenarnya adalah vampir itulah yang telah membunuh semua pengintai dari Turki tersebut. Take it and leave. Di saat Hamza ingin pergi, Hamza pun menyampaikan amanah dari Sultan Mehmed bahwa Sultan menginginkan 1000 anak laki-laki untuk dijadikan prajurit.
The Sultan requires 1,000 boys to join his Janissary Corps. Sontak hal itu membuat Vlad dan rakyatnya pun terkejut. Sultan mengharapkan kepatuhan, ikuti perintah atau terima konsekuensinya. The Sultan expects your obedience. Son benim kim o? Emrimizi yerine getir. It must be done. Hal yang diinginkan oleh Sultan Mahmud membuat Vlad pun menjadi dilema. Oleh karena Vlad adalah seorang pangeran di kerajaannya dan merupakan sosok yang bertanggung jawab buat rakyatnya, maka Vlad pun memutuskan untuk bertemu langsung dengan Sultan Mahmud. Di saat tiba di sana, dia pun disambut dengan perilaku yang tidak sopan oleh sebagian prajurit Turki tersebut. Never see the like. Lord Impaler. Di saat Vlad berhadapan langsung dengan Sultan Mahmud dan ini orangnya, Vlad menyatakan agar membatalkan keinginannya untuk menjadikan 1.000 anak laki-laki sebagai prajurit dari rakyatnya untuk ikut berperang. Vlad pun menawarkan dirinya untuk menggantikan dari 1.000 anak laki-laki tersebut. Then take me. Alhasil Sultan Mahmud tetap pada pendiriannya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Sultan Mahmud menginginkan anaknya yang sematawayang untuk ikut serta dan akan dilatih seperti dirinya di masa lalu. It's under my roof. Just as you were, eh? You will make plenty more.